Salam sejahtera jemaat yang terkasih, bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada seorang pengusaha muda yang baru meninggalkan sebuah panti asuhan dengan senyum puas sesudah ia menyerahkan hadiah Paskah, yaitu berupa pakaian, bahan makanan, dan sebuah amplop yang berisi persembahan kasih dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian pengusaha muda ini pamit pulang sambil anak-anak yatim piatu menghantar kepergiannya di gerbang. Hampir semua orang di kota itu mengenal pengusaha muda ini sebagai seorang yang dermawan, berhati mulia karena ia suka memberi bantuan dalam jumlah yang cukup besar. Tidak heran kalau kemanapun pengusaha muda ini pergi, orang-orang selalu menghormatinya, menghargainya dan menyapa dia. Pengusaha muda ini juga merupakan donatur terbesar di gerejanya yang juga selalu menyalurkan bantuan kepada beberapa hamba Tuhan. Di kota yang sama tinggal juga seorang petani tua di pinggiran kota yang juga suka menolong sesamanya meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Di hari Minggu pagi petani tua ini membawa seikat daun singkong dan 3 buah tomat yang baru dipetik dari kebunnya. Ia juga mempersembahkan selembar uang ribuan hasil penjualan sayur sebagai persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tetapi apalah artinya uang 1.000 milik si petani dibandingkan dengan uang jutaan yang biasa disumbangkan oleh pengusaha kaya. Petani tua ini tidak pernah mendapatkan penghormatan, penghargaan, sapaan dari orang-orang sekitarnya. Jangankan mendapat penghormatan, dikenal pun belum tentu. Mungkin karena apa yang bisa ia lakukan tidak kelihatan sama sekali, tetapi itu tidak menjadi masalah baginya. Pada satu ketika diceritakan bahwa pengusaha muda dan petani tua ini kedua-duanya dipanggil Tuhan, atau dengan kata lain keduanya meninggal. Ketika saat pengadilan Kristus tiba, kedua orang ini menunggu apa yang akan diputuskan hakim atas mereka. Pengusaha muda yang kaya ini menghadap tahta untuk diadili. Upah apa yang pantas diterimanya? Pengusaha muda itu berpikir, semua perbuatan baiknya pasti mendapat nilai yang besar dari sang hakim. Tetapi ketika diuji, semua pekerjaannya hangus terbakar. Pengusaha muda itu protes, "Tapi Tuhan, aku secara rutin memberikan bantuan yang besar kepada anak yatim piatu." Sang hakim menjawab dengan tegas, "Engkau melakukan itu untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Aku selalu memberi persembahan dalam jumlah yang banyak untuk gereja dan juga untuk hamba-hamba Tuhan," katanya lagi. Sang hakim menjawab, "Aku tahu, tetapi engkau melakukannya supaya namamu dikenal di mana-mana." Kemudian giliran petani tua diadili. Hakim itu menguji pekerjaannya dan perbuatannya selama dia ada di dunia. Sang hakim berkata, "Anda tahu semua perbuatan yang engkau lakukan akan teruji seperti emas murni yang tidak akan hangus terbakar. Perbuatan Anda itu sudah terbukti dan teruji karena Anda sudah melakukannya atas dasar kasih kepada Tuhan dan sesama." Sang hakim memuji petani tua itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lakukanlah semua pekerjaan, pelayanan, perbuatan baik kita kepada Tuhan juga sesama, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mencari nama supaya kita dikenal banyak orang, tetapi lakukanlah semuanya karena kasih dan bukan karena motivasi yang lain. Maka Tuhan akan menilai dan memberkati kita. Amin.